Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala muridin sholatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Rektor IAIN Kudus Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LCMSI, yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Haji Wahibur Rahman SEMSI, yang terhormat Kaprodi Akuntansi Syariah Ibu Haji Tina Martini SEMSI, yang terhormat Ketua HMPS Akuntansi Syariah Adi Fahrudin periode 2022, dan yang kami hormati Bapak Dr. Nurhadi SEMSI dan Bapak Dery Ridwifana SEAK MAK LA CPA selaku narasumber dalam acara Talk Accounting. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat serta kita dapat dipertemukan dalam acara yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Accounting Talk dengan tema Take Action and Grow Up with Sharia Accounting dalam rangka accounting fair yang diselenggarakan oleh HMPS Akuntansi Syariah. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara Accounting Talk pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi Syariah. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua HMPS Akuntansi Syariah periode 2022. Acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara yang keempat sesi diskusi. Acara yang kelima doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama sekaligus untuk memberikan keberkahan pada acara pagi hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Akuntansi Syariah Ibu Haji Tina Martini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya suara saya bisa diterima di sana, Mbak? Bisa, Bu. Bisa ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dery Ridwifana dari KAP Wisnu, kemudian kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurhadi, dosen IAIN Kudus, kepada yang terhormat para pengurus HMPS program studi akuntansi syariah yang saya sayangi, dan kepada yang terhormat semua peserta Tekso pada pagi hari ini, baik yang dari unsur mahasiswa maupun dari unsur umum yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Tekso
bagian dari acara Accounting Fair yang sudah diselenggarakan oleh program studi akuntansi syariah secara online dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalam kecerahan sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya ini bisa menemani teman-teman semuanya acara Tekso pada pagi hari ini, di mana ini adalah salah satu program dari HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, yang merupakan kegiatan terakhir dari kegiatan Accounting Fair yang kemarin sudah diadakan mulai tanggal 23 dan puncaknya adalah hari ini, di mana nanti ada sharing-sharing antara mahasiswa dengan pakar KAP Bapak Jerry Ridwifana, KAP Wisnu, dan dari dosen YIN Kudus, pakar akuntansi juga beliau Bapak Dr. Nur Hadi, SE, MSI, CA, CPA. Ya, pada kesempatan ini saya sangat berharap nanti ada berbagi pengalaman mungkin dari pihak kampus dengan pihak yang lapangan dari Bapak Jerry, saya Pak Jerry, nanti bisa memberikan motivasi, memberikan gambaran kepada para mahasiswa kami yang memang outputnya nanti beliau diarahkan salah satunya menjadi akuntan publik. Jadi nanti beliau sudah mempunyai gambaran akuntan publik yang di lapangan itu gambarannya seperti apa, karena selama ini mereka hanya mendapatkan teori di kampus, untuk realita di lapangan mereka belum merasakan, karena kebanyakan para mahasiswa ini belum melaksanakan PPL. Jadi masih di semester awal, sehingga nanti kita sangat berharap ada gambaran sebelum mereka melaksanakan kegiatan PPL di lapangan. KAP itu seperti apa sih? Karena selama ini hanya secara teori, dan kebetulan di Kudus sendiri itu juga KAP masih sangat jarang, Bapak. Jadi di Kudus itu kota kecil, jadi KAP kalau kita mendirikan KAP di sini mungkin pangsa pasarnya masih kurang. Jadi kita mahasiswa kemarin yang kirimkan itu KAP-nya ke Semarang. Jadi yang paling terdekat dengan Kudus nanti di KAP Semarang, beberapa mahasiswa hanya bisa PPL ke Semarang. Itu pun hanya beberapa, sebagian kecil saja, karena daya tampung di KAP sendiri itu kan masih terbatas. Sedangkan jumlah mahasiswa kita sudah satu angkatan hampir 140 mahasiswa. Yang sebagian besar mereka kita akan ke akuntansi syariahnya. Makanya pada kesempatan ini saya sangat berharap adanya ini berbagi pengalaman antara dari Bapak Jerry dengan Bapak Nur Hadi, sehingga mahasiswa sudah mempunyai gambaran, oh ternyata KAP itu seperti ini ya di lapangannya. Mungkin teorinya mereka hanya audit hanya itu saja, ada praktikum audit juga. Tapi di lapangan belum tentu teori itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Maka mereka butuh pengalaman, butuh sumbangan dari beberapa pakar yang sangat berkompeten. Karena ini sangat mendukung sekali nanti akhirnya output setelah mereka lulus dari program studi akuntansi syariah. Itu kemudian yang saya tekankan pada mahasiswa, mumpung ini ketemu dengan para pakar-pakar akuntan, termasuk Bapak Dr. Nur Hadi itu juga akuntan, tapi beliau
di Semarang, Pak. Yang di Kudus belum ada ya, Pak Nur ya. Nah, itu juga dua pakar akuntan publik, gunakanlah kesempatan ini pada para mahasiswa. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Tidak setiap saat Anda dapatkan, maka gunakanlah kesempatan ini semaksimal mungkin. Bertanya-tanya silahkan terkait dengan akuntan publik pada beliau berdua, sepuas Anda, nanti sampai mungkin dari moderator ya, sampai semaksimal mungkin, tidak usah malu-malu, tidak usah terbatas. Silahkan Anda cari pengalaman semaksimal mungkin, mumpung kita ketemu dengan pakar-pakar akuntan publik. Ya, itu yang saya tekankan kepada mahasiswa. Jadi mumpung kita ketemu, Anda juga free, tidak ada jam perkuliahan, jamnya bebas. Mungkin nanti sampai selesainya tergantung ya, nanti tergantung dari moderator dibatasi sampai jam berapa. Karena di sini belum ada sampai selesai, hanya itu saja. Mungkin sepuas mahasiswa Bapak Jerry dan Bapak Nurhadi. Sejauh mana mereka ingin mengetahui lebih dalam akuntan publik itu seperti apa. Di realita di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi itu apa saja, apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus mereka, minimal mereka harus tahu itu. Apalagi kendala-kendala itu dari satu daerah dengan daerah yang lain itu belum tentu sama. Tergantung dari nanti yang di audit itu siapa lah. Berbagai macam jenis organisasi yang diaudit, mungkin problem-problem yang dihadapi juga akan berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga untuk acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya untuk moderator dan para panitia. Tolong ditata ini ya, ditata semaksimal mungkin supaya ada keaktifan dari para peserta untuk saling tukar pikiran, saling menggali pengalaman, menggali pengetahuan dari para pakar akuntan publik pada pagi hari ini, terutama dari Bapak Dr. Nurhadi dan Bapak Jerry Ridhiyovana. Mohon bimbingannya, mohon bantuan, mohon share pengalaman kepada adik-adik mahasiswa kami. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk kedua narasumber saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, atas waktu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi pelajaran, berbagi pengalaman kepada adik-adik kami, para mahasiswa pada pagi hari ini. Mungkin di sela-sela kesibukan mereka berdua masih bersedia, berkenan untuk meluangkan waktunya kepada adik-adik mahasiswa kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan akhirul kalam, terima kasih kepada semua panitia, kepada semua peserta pada pagi hari ini. Dan saya himbau untuk peserta, tolong jangan keluar dari acara ini sebelum acara ini selesai. Jadi harap bisa mengikuti sampai selesai, jadi ilmu yang diterima tidak separuh-separuh, tapi secara kompleks, Pak, secara keseluruhan. Biasanya kalau yang diterima separuh-separuh itu belum tentu nanti endingnya itu benar. Karena informasi yang diterima hanya separuh, belum komplit ya. Jadi kita belajar harus secara tuntas. Itu yang bisa saya pesan kepada para adik-adik mahasiswa pada pagi hari ini. Dan itu saja, kurang bijak kalau saya memberi sambutan panjang lebar, karena mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para adik-adik mahasiswa, pengalaman-pengalaman dari beliau berdua. Apa sih pengalaman selama ini yang sudah berkecimpung di KAP, sudah bertahun-tahun berkecimpung di KAP itu, ya. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan dari para narasumber dan para adik-adik mahasiswa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Kepada Ibu Tina Martini saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua HMS Akuntansi Syariah periode 2022 kepada Saudara Adi Farudin. Kami persilahkan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasti, LCMSI, dan yang saya hormati Ibu Tina Martini selaku Kaprodi Akuntansi Syariah, dan teman-teman mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Kudus maupun teman-teman peserta accounting tab pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan accounting tab yang bertemakan take action and grow up with Sharia accounting. Nah, di kegiatan ini diharapkan dari teman-teman mahasiswa maupun peserta dari umum dapat mengetahui mengenai prospek dari jurusan akuntansi syariah. Kebanyakan dari mahasiswa setelah keluar dari dunia kampus mereka belum mengetahui incaran dia itu mau kemana. Nah, diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan gambaran untuk seluruh mahasiswa nantinya mau bekerja di mana ataupun mau menjadi profesi misal di KAP maupun jadi auditor. Alhamdulillah hari ini ada Bapak dari Ridwifana dan Pak Nur Hadi. Ini adalah materi hebat yang dari KAP maupun yang pernah jadi auditor. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Adi Farudin kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni accounting talk dengan tema take action and grow up with Sharia accounting, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji SEMSI selaku akademisi dosen IAIN Kudus dan Bapak Heri Rudifana SEAK MAK selaku praktisi dari partner KAP Wisnu dan Kandiri sekaligus partner KJA dari Rudifana. Acara inti akan dimoderatori oleh Saudara Islahul Fikri. Saya akan bacakan CV dari Islahul Fikri. Nama Islahul Fikri, tempat tanggal lahir Jepara 16 Januari 2001, alamat Pegenjeran, Baik Kudus, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, nomor HP 087728790732. Pendidikan 2006 sampai 2012 di MINU Rodono Sibar. Tahun 2012 sampai 2015 SMP Wahidiyah Kediri. Tahun 2015 sampai 2018 SMKN 1 Kudus. Tahun 2020 sampai sekarang di IAIN Kudus. Pengalaman organisasi OSIS SMP Wahidiyah, Dewan Dalam Pramuka SMP
Wahidiah, pengurus PMR Wira, SMKN 1 Kudus. Mungkin nanti bisa ditanyakan Pak Mas Dery ya. Ketika kita kuliah kan prosedur audit kas itu seperti itu, membuat program kerjanya, bukan program audit seperti itu, kata kerja audit seperti itu, membuat pelaporan seperti itu. But nanti kalau sudah di lapangan, banyak variabel-variabel yang harus dipahami dan bisa berjalan akhirnya audit bisa berjalan. Bahkan orang yang sudah ahli mungkin yang pernah saya alami Pak Dery ketika saya masih di akuntan publik ya, karena sudah menjadi pejabat kemudian pernah menjadi pejabat dan menjadi dosen negeri akhirnya terpaksa kan harus meninggalkan habitat itu. Ya nggak apa-apa itu pilihan. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang seringkali masih mundur-mandir ke akuntan publik. Wah, hanya sekedar mundur-mandir ya. Itu kalau ngaudit itu wis ora ono program-program audit karena sudah apa di sini gitu Pak Dery. Bahkan ada 5 program pentas langsung dari 2 klik jadi gitu karena memang kita memahami internal kontrol yang kita hadapi. Kan begitu Pak Dery ya. Nah, seperti itu terjadi anak-anak ya, mahasiswa. Jadi silakan pelajari aja yang ada. Tapi nanti di lapangan dengan diajari dosen-dosen yang pernah di lapangan kemudian seluk-beluk kerjaan ngaudit di lapangan seperti itu dengan ilmu itu akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah yang harusnya 5 hari menjadi 2 hari, 1 hari dan seterusnya. Itu kira-kira. Jadi kuliah di kampus tidak semata-mata ansih pure kalau seorang akademisi syariah ada bagaimana mempelajari principle of syariah accounting, but Anda diajarin bagaimana meng-create fenomena-fenomena lapangan yang terkait dengan profesi Anda menjadi suatu produk yang menarik, yaitu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu adalah gambaran. Coba ini saya awali dari definisi accounting, karena ini nanti akan bercerita tentang ilmu dan praktek ya dari definisi ini. Ilmu dan praktek. Saya belajar dari ini nanti kemudian saya akan mencoba masuk ke bagian-bagian yang bisa didalami di akuntansi yang itu berimbas pada profesi yang bisa Anda peroleh nanti karena banyak pilihan-pilihan profesi yang bisa Anda peroleh. Ini definisi akuntansi. Accounting is the body of knowledge of function concerned with systematic originating, authentic, according, bla 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 bla. Itu udah ada tulisannya. Jadi akuntansi adalah body of knowledge. Ya, karena accounting itu mempunyai body of knowledge, akuntansi ini akhirnya punya profesor. Ada program pendidikan sampai doktor. Karena kalau sudah berbicara pendidikan tinggi sampai di doktor dan profesor itu yang ditanya pasti body of knowledge. Jadi akuntansi itu ilmiah itu. Saya di sini mau mengatakan akuntansi itu ilmiah karena itu akuntansi memiliki body of knowledge. Jadi akuntansi itu punya teori. Akuntansi itu punya teori. Ya, akuntansi itu punya teori. Jadi salah kalau mengatakan akuntansi itu tidak punya teori. Teori itu apa? Teori itu dalam teori deskriptif itu gejala yang deskripsi gejala yang konstan dari waktu ke waktu, konstan gitu ya. Jadi tidak menghubungkan antar variabel tidak. Kalau itu teori deskriptif, tapi kalau teori normatif itu akuntansi merupakan hubungan antara gejala. Akuntansi contohnya gejala apa hubungan antar variabel di lapangan. Mengkaitkan antara informativeness terhadap decision making dalam pengambilan keputusan investasi saham di pasar modal.
arus kas, pengaruh arus kas terhadap harga saham, pengaruh kinerja keuangan harga saham, good governance dengan kinerja keuangan, disclose dengan kinerja saham dan sebagainya. Ini ada effectiveness informasi akuntansi terhadap terbentuknya harga di pasar. Dan ini sudah diuji. Itu contohnya bahwa akuntansi itu punya teori. Ada signaling teori, ada agency teori, ada stewardship teori, ada macam-macam lah. Ada debt covenant teori, ada macam-macam. Ini ada teori-teori yang menjelaskan akuntansi, efektivitas akuntansi. Jadi akuntansi itu merupakan penyederhanaan fenomena yang kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ketika dijadikan dasar rekonstruksi di lapangan, bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nanti dulu Mas. Nanti dulu balik. Nah, itu mau saya katakan itu. Jadi itu akuntansi. Kemudian akuntansi itu ya proses mulai transaksi, pencatatan transaksi, masuk jurnal, buku besar, kemudian laporan keuangan, kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Ini proses. Jadi akuntansi bisa dikatakan sebagai pengetahuan, bisa dikatakan sebagai proses. Bahkan bisa dikatakan sebagai rekayasa atau engineering. Contohnya Pak Gary ini kan biasa melakukan engineering aslinya. Karena praktek di akuntan publik bagi auditor, sebagai partners. Partners itu pemilik. Jadi Pak Gary itu pemilik itu. Pemilik akuntan publik, karena akuntan publik atas nama orang atau kelompok orang gitu. Nah, akuntan sebagai engineering itu begini. Saya menganggap satu materialitas saja. Di dalam auditing itu dikenal materialitas. Misalnya kas. Perusahaan yang gede gitu ya, anggap aja perusahaan go public gede. Ada kesalahan kas misalnya kasnya aja saldonya sampai 1 dan kesalahan kas 10 miliar itu 10 miliar. 10 juta misalnya. Itu material apa tidak? Ada yang mengatakan material, ada yang tidak. Judgement profesional masuk. Ketika judgement profesional masuk, di situ berarti akuntansi itu rekayasa. Kemudian misalnya mengaudit Pak Dery mengaudit Telkom yang antenanya di mana-mana, gitu ya. Ada yang di pucuk gunung sana sehingga dia tidak bisa ke sana gitu. Dia mengatakan ya udah nggak apa-apa itu dia sampling bla tidak masalah. Kemudian bisa mengatakan bahwasanya antena aset itu dinyatakan dalam neraca itu wajar gitu. Boleh dikatakan wajar, tapi boleh juga tidak dikatakan tidak wajar. Ini lagi-lagi judgement dengan profesional judgement-nya, dengan sampling yang digunakan, pengambilan sampling yang tepat seperti ini. Kemudian mengambil judgement dinyatakan dalam neraca itu wajar dan tidak wajar. Misalnya persediaan antena tadi, aset antena tadi. Lagi-lagi rekayasa yang berbicara, tapi rekayasa yang berdasarkan professional judgment. Ini yang saya maksud bahwa di dalam praktek itu, praktek teori yang sampai profesi itu, sakjane nek nggone definisi iki wis ono begitu loh saya katakan. Kalau mau diurai. Kalau diurai sebagai knowledge, sebagai proses, sebagai engineering itu ada di sini. Jadi cukup kuat akuntansi. Dulu memang pernah ada ahli yang mengatakan akuntansi itu ya tidak punya body of knowledge. Ya, saya yakin itu salah. Kebetulan belum begitu dalam membacanya. Dan dia kebetulan bukan orang akuntansi. Atau bahkan akuntansi yang mengatakan the death of accounting. Matinya ilmu akuntansi karena setelah adanya teknologi informasi. Lagi-lagi ini kan kemudian orang berusaha mencari pengembangan teori yang diperkuat dengan riset-risetnya. Terus yang kedua, Mas. Halo? Nah, itu. Lah,
Berangkat dari definisi akuntansi sebagai ilmu akuntansi itu praktek, akuntansi itu multidisipliner hasilnya, terbuka pengembangan, terbuka teori-teori dari teori sosial seperti J.C. teori itu aslinya adalah aslinya J.C. teori itu bukan Jensen and Mackling, itu ada teori sosiologi. Saya kebetulan pernah membaca buku aslinya dari teori sosiologi itu, teori sosiologi ya tentang konflik, tentang patron klien, aslinya teori yang kemudian diimpor oleh Jensen Mackling menjelaskan tentang keuangan, akuntansi dan keuangan. Kemudian diklaim menjadi teori keuangan. Itu berarti akuntansi mengimpor mulai legitimasi teori itu teori politik yang kemudian diimpor oleh akuntansi, kemudian menjelaskan tentang pengorbanan sosial atau social cost yang digunakan untuk CSR misalnya. Teori stewardship itu teori di sosiologi juga yang diimpor. Kalau debt covenant kelihatannya memang miliknya orang finance yang diimpor ke keuangan gitu ya. Itu adalah teori-teori menunjukkan bahwa akuntansi itu open ended yang kemudian bisa akhirnya belajar akuntansi tidak semata-mata belajar akuntansi. Kita harus berpikir aku bukan akuntansi pure, bukan begitu. Akuntansi itu mengimpor teori-teori lain yang kemudian akhirnya orang akuntansi bisa masuk dalam semua lini. Itu yang harus Anda tahu. Anda harus bisa masuk di semua lini. Karena ciri khas akuntansi itu open-ended untuk teori yang lain. Maka belajar akuntansi bisa masuk ke lain. Apa sih yang dipelajari di akuntansi akhirnya? Yang dipelajari di akuntansi karena akuntansi itu open-ended adalah misalnya ada pure accounting, ada basic accounting, ada intermediate accounting, ada advanced accounting, begitu ya. Memang ada akuntansi murninya. Kemudian ada governmental accounting, gitu. Ada akuntansi pemerintahan yang memang sebelum 2010 itu yang namanya pure government accounting itu enggak ada yang mempelajari lah. Kita belajar governmental accounting dulu saya ketika S1 itu Amerika yang kita pelajari. Buku-buku Amerika. Terus belajar mati-matian mencari nilai dan lain-lain pengetahuan. Ujung-ujungnya nggak dipakai di Indonesia. Sebelum tahun 2000 sebelum otonomi itu 2010 ya. Otonomi 2000 berapa ya? Otonomi aja. Otonomi itu. Baru setelah otonomi Indonesia dari akuntansi yang single entry kemudian menjadi double entry karena memang kepentingan aset negara itu yang dibiayai demikian rupa harus dicantumkan dalam neraca sebagai bentuk aset negara. Itu enggak gitu nanti Monas itu bisa hilang, Monas nanti dimiliki private, iso-iso istana dimiliki private, bisa karena tidak diakui sebagai aset negara. Tapi setelah otonomi itu, bank otonomi itu tahun 2002 ya, berapa itu? Saya lupa. Itu kemudian akuntansi pemerintahan menjadi demikian dibutuhkan, yang sampai sekarang itu masih cukup terbuka kepada anak-anak didik yang mengambil profesi akuntansi, baik konvensional accounting maupun syariah accounting, karena dua-duanya juga mempelajari tentang itu, gitu ya. Maka akuntansi ini menjadi sangat dibutuhkan. Jadi akuntansi pemerintah itu baru saja di Indonesia betul-betul terasa kebutuhannya. Di samping itu auditing ini juga auditing. Kalau akuntansi itu membuat laporan, kalau auditing itu membuktikan kebenaran dari laporan yang dibuat, seperti pekerjaannya. Profesinya Pak Jerry ini kan mau membuktikan itu. Salah satunya karena jasa atestasi yang diberikan salah satunya itu. Karena saya yakin bahwa non atestasi yang diberikan masih banyak lagi. Nah, itu penugasan salah satunya atestasi ini yang diberikan. Jadi auditing, Anda bisa berprofesi berarti sebagai akuntan publik, ikut Pak Jerry dulu lah, nyusu gitu ya. Nah itu kalau saya paling kirim goni konco karena nggak punya akuntan.
Paling gitu. Kemudian sistem informasi akuntansi yang ini penting, ini juga dipelajari di akuntansi. Ini penting, harus Anda kuasai. Bahkan ada yang mengatakan sekarang itu the death of accounting, nggak penting akuntansi. Akuntansi itu sudah diwakili oleh ahli IT. Kalau hanya sekedar proses akuntansi itu, proses menyusun laporan keuangan diselesaikan oleh orang IT. Masuk jebret langsung keluar sana sampai buku besar sampai akhirnya nanti menyusun laporan keuangan itu. Tetapi ada wilayah yang tidak bisa dibuat IT, harus ada orang yang ahli. Nah, oleh karena itu agar nggak kehilangan dirinya sebagai accounting is process financial prepare, maka orang akuntansi harus paham SIA, informasi. Jadi Anda yang selama ini merasa SIA itu merupakan mata kuliah tambahan yang nggak penting, jangan-jangan nanti profesi Anda itu kalau pinter malah lebih ke SIA. Anda membuat program apa aja yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, yang nanti menjadi membuat Anda menjadi besar. Di akuntansi juga mempelajari pengendalian, manajemen kontrol sistem, sistem pengendalian manajemen. Mulai dari manajemen aset, manajemen ini, manajemen itu. Anda bisa. Bahkan Anda bisa masuk pengendalian dalam investasi. Jadi ini juga mata kuliah yang bisa dipelajari jurusan akuntansi. Kemudian materi lagi, ilmuwan lagi yang dipelajari anak akuntansi adalah finance. Biasanya anak akuntansi itu finance-nya lebih kuat daripada program studi yang lain. Kalau sama-sama mengambil finance itu anak akuntansi biasanya itu jauh lebih kuat karena dia itu mempelajari juga struktur produk yang dibutuhkan orang finance. Produk laporan keuangan, produk laba rugi, produk neraca, produk-produk yang lain, menganalisis catatan laporan keuangan, mengestimasi. Dia mempelajari itu. Jadi ketika produk ini bahan bakunya aja dikuasai untuk menjadi pelaporan yang dibutuhkan orang finance, tentunya kalau dia mempelajari finance jauh lebih kuat, harusnya. Harusnya gitu. Ya, kira-kira Anda mau passion kemana itu? Mulai sekarang Anda harus menemukan kira-kira aku mau kuat di mana, silahkan. Kemudian tax accounting, Anda bisa menjadi manajemen tax management, Anda menjadi seorang ahli di bidang perpajakan. Anda juga mempelajari hukum pajak karena Anda passion di situ. Anda bisa berkiprah di banyak profesi. Tech ini masih sangat dibutuhkan karena tech itu dinamis dari tahun ke tahun dan politik tech itu juga sampai internasional. Jadi Anda kepakar di bidang tech itu termasuk langka. Dan Anda kalau pintar pasti digunakan di mana-mana. Karena kalau bisa perusahaan itu melakukan tech avoidance, ya mengapa tidak? Kalau bisa mengadakan tax evasion, mengapa tidak? Nah, aku bayar pajak lebih sedikit bisa, kenapa saya harus bayar banyak, kan begitu? Nah, teori rasionalitas finansial kan akan berbicara di sini. Dan ini dipelajari di akuntansi. Ini disiplin-disiplin ini yang saya katakan Anda harus mengerti. Anda nggak usah, misalkan Anda mengerti semua, tapi pegang salah satu yang paling Anda inginkan. Anda kuasai itu. Kemudian yang dipelajari di jurusan akuntansi juga risk management, manajemen risiko. Ini juga menjanjikan. Terutama perusahaan-perusahaan yang high risk, industri-industri high risk. Anda bisa konsentrasi misalkan risiko perminyakan. Anda pelajari itu. Anda bisa masuk di situ.
Jangan dikira kalau kemudian di perminyakan nggak butuh ahli akuntansi perminyakan. Itu menjanjikan. Kan yang begini-begini kan jarang yang menggeluti. Ya, kalau ada ahlinya kan bisa berbicara banyak. Kemudian ada sekarang ini baru tren social accounting. Akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, akuntansi sumber daya manusia, akuntansi tanggung jawab sosial, CSR itulah, kemudian akuntansi untuk LSM, akuntansi masjid, dan lain-lain. Ini termasuk akuntansi social accounting yang juga dipelajari. Kemudian yang harus ada miliki juga adalah entrepreneurship. Ini entrepreneurship penting. Jadi Anda tidak usah mencari kerjaan, tapi Anda menemukan pekerjaan. Nah, kalau Anda kuliah, ini semua memberikan kemampuan Anda intellectual capital. Intellectual capital. Jadi Anda belajar semuanya ini sesungguhnya adalah intellectual capital. Nah, banyak sekali sekarang banyak orang mengkritik. Banyak sarjana menganggur. Banyak sarjana yang tidak cocok antara pekerjaan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Tidak menjanjikan kuliah di mana saja. Dan memang tidak ada perguruan tinggi yang memberi jaminan bisa kerja kecuali yang ikatan dinas. Ini semua gugur kalau Anda itu bisa entrepreneur. Entrepreneur di bidang risk management, entrepreneur di bidang tax accounting, entrepreneur di bidang auditing, entrepreneur di bidang... Semuanya ini butuh entrepreneur supaya bisa mandiri. Kan Anda bisa menjadi konsultan, kan berarti pengusaha. Nah, maka kalau Anda mahasiswa, jangan lupa Anda tugas yang paling Anda tidak tahu. Apa itu? Anda mencoba untuk membangun network. Jadi kuliah itu jangan hanya ketemu teman kemudian makan-makan di pojokan sana, cerita-cerita ketawa terbahak-bahak antara cewek-cowok di ujung sana. Jangan hanya tambahannya itu. Tapi jadikan Anda kuliah itu juga untuk mengembangkan networking. Networking itu perlu pelajaran. Cara bicara perlu belajar. Perlu diasah. Network. Nah, jadi jangan sampai kemudian jadi orang itu kuper. Tapi tidak kemudian kemampuan networking. Maka orang-orang yang berduit, yang berani kuliah mahal, itu mencari kuliah yang mahal. Kemudian orang yang kuliah di situ adalah anak babe-babe yang punya jaringan usaha banyak. Dan dia kuliah di situ tidak hanya untuk kuliah, tetapi mencari networking. Yaitu dia mencoba memanfaatkan, mengasah diri. Ada yang polanya seperti itu. Saya itu pernah mengajar perguruan tinggi Kristen terbesar di Jawa Timur. Saya tuh ngajar International Financial Strategy. Kemudian saya itu ngajar sudah 15 menit nggak ditengok. Ya saya ya gimana ya, orang ini ngajar ngomong kemudian dia melihat laptopnya karena satu orang satu laptop. Waktu itu bukan sekarang, pada waktu itu sekitar tahun 2000 berapa itu, 2010 atau berapa itu. Kemudian saya deketi satu-satu, ternyata yang dilihat ketika saya berbicara tentang capital market di beberapa negara, dia mencoba shoot ke salah satu capital market di negara tertentu, kemudian dianalisis. Setelah itu dia baru menemukan yang saya omongkan, yang saya sampaikan dalam kuliah itu, baru dia mau melihat saya ketika saya ngajar. Dan kemudian pertanyaannya mematikan karena kemampuannya ketika kuliah itu seperti itu. Mereka itu kalau berbicara liburan tidak berbicara Bali, di Amerika,
Eropaan, tapi yang jelas tidak ada yang bicara tentang Arab Saudi karena dia bukan orang Muslim. Nah, itu. Nah, ini yang katakan bahwa networking. Dan yang kedua yang harus Anda juga asah adalah emotional quotient. Emotional quotient. Kenapa? Intelektual kemampuan intelektual atau intellectual quotient itu sudah Anda pelajari di beberapa unit ini. Cukup banyak itu. Nah, kemudian emotional quotient itu juga harus Anda asah. Mengapa? Next, Anda juga harus mengasah emotional quotient karena kecerdasan emosional itu menyambung sebesar 80% dalam keberhasilan seseorang, sedang 20% ditentukan oleh intellectual quotient. Kalau sudah di lapangan sana. Kalau saya itu seorang manajer keuangan, apakah saya sudah bekerja dan sudah saya harus menghitung untung rugi? Haruskah saya memperhatikan ijazah? Tidak. Dia lulusan manapun tidak peduli, yang penting ternyata faktanya dia bisa bekerja dan menyumbangkan return tertentu kepada perusahaan. Artinya emotional quotient. Ada marketing, Anda tidak akan, Pak saya lulusan ITB, Pak saya lulusan UGM, tidak. Pak saya lulusan Harvard, tidak. Tetapi ketika bertemu orang bernegosiasi, please yang aktifkan tentu emosional. Bagaimana interpersonal orang itu berbicara, etikanya, nadanya, materinya, dan pola penyampaiannya yang dilihat. Sehingga orang itu menjadi tertarik. Anda marketing asuransi, tentu yang Anda sampaikan yang bisa merayu kan metode dan pola dan cara berkomunikasi. Itu semuanya tidak dipelajari di kampus kan. Seandainya di kampus pun bagaimana anak itu mengembangkan emosional dirinya dengan teman dan atau sejawatnya. Dan itulah yang menyumbang 80% percepatan karir dan 20% value intellectual quotient. Nah, seperti itu. Makanya harus ada kembangkan emotional quotient itu. Jangan sok kemudian mahasiswa wah gaya. Jangan. Tapi Anda harus, maka PKM di kampus itu penting diikutin. Ya, penting mengikuti itu, tapi dalam rangka untuk pengembangan itu emotional quotient. Bagaimana mengorganisasi orang, bagaimana cara mengkoordinir orang, bagaimana berkomunikasi. Ya, itu bisa Anda ambil pelajaran ketika ikut PKM misalnya. Karena 80% itu yang mensupport Anda mempercepat proses peningkatan karir Anda. Emotional quotient itu membantu Anda membina hubungan dengan orang lain, mengembangkan jenjang karir, mampu memecahkan masalah, manajemen stres, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya inilah yang terjadi ketika Anda di lapangan nanti. Pasti terjadi. Anda nggak mungkin sendirian, pasti kerja tim. Anda pasti ingin karir lebih bagus. Semuanya akan Anda hadapi itu. Walaupun seorang akuntan tidak ansih belajar akuntansi, tidak pure akuntansi tidak. Juga Anda mengembangkan potensi diri yang lain. Terus, Anda itu diuntungkan. Nah, Anda sadar kuliah di IAIN Kudus. Anda pasti bersentuhan tiap hari yang namanya spiritual quotient. Karena ini menjadi dasar. Menjadi dasar Anda berkembang menjadi lebih baik. Spiritual quotient itu merupakan bentuk integrasi dari dua ciri kecerdasan baik emosional maupun intelektual. Makanya ilmu ki ono ilmu sing katon, ilmu sing ora katon. Ilmu katon wis pelajari, ilmu ora katon ora iso pelajari. Ilmu yang bersumber dari kedekatan diri Anda dengan yang sang khalik. Maka terkadang orang itu ya rasa jana, orang itu ya tidak ahli
teknologi, tapi tidak kan ngomong teknologi kok pinter. Oh, orang seperti itu ternyata spiritual questionsnya bagus. Maka Pak Yai walaupun yang dipelajari itu kitab kuning, tafsir Jalalain, tetapi cerita tentang politik itu pinternya karuan. Karena dia diberikan kelebihan oleh Allah, akibat spiritualnya itu bagus, kemudian emosional dan intelektual bisa dikembangkan. Lah Anda harusnya seperti itu karena Anda mahasiswa IAIN. Akuntansi syariah seharusnya lebih baik daripada akuntansi yang lain karena memiliki basic spiritual yang bagus. Makanya kalau belajar spiritual itu diamalkan dengan yang baik di sini. Karena itu bisa mengembangkan emosional dan intelektual. Nah, itu spiritual question. Seorang akuntan harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, pasti akan kedodoran ketika mengembangkan diri nanti. Musuh-musuh Anda, bukan musuh ya, orang yang berkompetisi Anda di lapangan nanti bukan hanya teman Anda satu kampus. Kampus di mana-mana, dalam dan luar negeri. Saya pernah mengalami ini berkompetisi di dalam luar negeri, dari 1.000 orang menjadi 3 orang, akhirnya ya gugur. Kalah ya dengan lulusan bukan luar negeri malah dari dalam negeri ya karena lagi-lagi emosional yang bentuk jaringan dia menang dulu karena dia perguruan tinggi yang besar, seniornya jauh lebih sudah memegang sehingga rasa ini juga akan, karena 3 orang levelnya sudah sampai 3 besar kan dianggap sama, ngambil yang kemudian ada hubungan emosional. Jadi itu mengapa saya katakan kuliah di akuntansi syariah itu kuliah plus. Seharusnya itu Anda itu bangga gitu, karena kuliah plus. Anda memiliki spiritual yang bagus, itu sebagai dasar menggabungkan, mengembangkan antara intelektual dan emosional. Terus selanjutnya. Tadi sudah saya jelaskan akuntansi itu body of knowledge. Ada teorinya jelas, open-ended. Karena dia open-ended, kemudian materinya dikembangkan sedemikian rupa saling membackup yang saya ceritakan mulai governance accounting, pure accounting, auditing, tax accounting, kemudian information system sampai kepada yang lain-lain tadi. Akhirnya bisa melahirkan ini. Diharapkannya Anda bisa memilih satu di antara profesi ini ketika di lapangan nanti. Anda bisa menjadi akuntan publik kayak Pak Dedi tadi ya. Anda bisa ke situ. Anda bisa masuk ke internal auditor, akuntan publik. Anda praktek, Anda jadi partner. Bisa menjadi akuntan pajak, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. Ini adalah lingkup profesi inti yang ditawarkan oleh akuntansi. Saya katakan ini profesi inti yang ditawarkan akuntansi. Tetapi akuntansi sebagai open-ended, ilmu yang open-ended melahirkan banyak profesi yang lain. Yang ilmu yang dikembangkan ini kemudian kan saling mendukung satu dengan yang lain. Terkait tadi ilmu-ilmu itu, masuknya ilmu lain, kemudian juga melahirkan profesi yang lain yang bisa Anda kejar. Bisa Anda bisa berprofesi di capital market, di pasar modal. Anda bisa menjadi wakil perantara efek atau pialang. Anda menjadi fund manager atau WMI. Anda jadi wapart. Ya kan? Wakil amanat, wapat itu profesi di reksadana itu. Anda jadi BPE, underwriter dan lain-lain. Bisa menjadi analis keuangan, jadi investor sendiri Anda bisa. Kalau dari mahasiswa kan 100.000 langsung Anda bisa punya akun. Bahkan sekarang ada Dewan Syariah, ada macam-macam ya, syariah itulah. Banyak sekali profesi di pasar modal.
Tapi profesi di pasar modal ini harus sertifikat. Tidak langsung sarjana bisa tidak. Anda boleh memiliki ini, Anda ngambil sertifikasi profesi pasar modal. Ini juga lagi-lagi passion ya. Passion. Misalkan Anda ingin jadi WPPE. Ya Anda ngambil sertifikasi. Ya enggak mahal sih. Paling 1-2 juta lah bayarnya. Anggap aja 1-2 juta, kemudian Anda ikut 3 kali agak 2 juta kan 6 juta. Tapi begitu Anda lulus gaji Anda 10 juta misalkan, maka 6 juta tadi sudah hangus dimakan oleh gaji Anda yang 1 bulan kan. Sudah BEP 1 bulan saja. BMI juga sama. Wakil manajer investasi atau fund manager. Coba Anda lihat fund manager kita itu yang hebat-hebat itu. Anda bisa shoot lewat CSX itu dikuasai oleh mereka. Apakah Anda tidak punya kesempatan? Punya. Ya. Cobalah ada jual kambing 1 kan harganya sampai berapa juta itu 2 juta. Anda ikut BPPE ya, lulus lumayan kan, daripada kamu belikan sepeda motor dapat sepeda buntut kan. Atau kalau Anda punya sepeda motor baru jual diketok gitu ya, yang sebagian itu ngikutin sertifikasi pasar modal. Anda pilih mana yang lebih cocok. Nah, karena ini sertifikasi ini mempermudah Anda mencari kerja atau mandiri. Ini juga Anda bisa karena Anda punya basic, dikasih ilmu tadi, kuliah tadi ada banyak bidang tadi yang Anda pelajari yang itu ini. Anda pasti kuliah kalau orang akuntansi pasti memperoleh mata kuliah pasar modal, memperoleh manajemen investasi portofolio, analisis laporan keuangan, macam-macam Anda dapatkan. Ini semuanya digunakan di sini ilmunya. Anda juga bisa menjadi konsultan manajemen risiko, konsultan sistem informasi, konsultan pajak, konsultan banyak yang bisa Anda ikutin karena Anda memperoleh tadi mata kuliahnya. Tinggal Anda mau masuk di posisi yang paling tepat sesuai dengan kemampuan Anda yang mana. Kemudian Anda bisa menjadi appraisal. Anda belajar banyak tentang dasar-dasar ilmu appraisal aslinya. Tinggal nanti ngambil sertifikasi selesai. Karena sekarang itu jangan jadi orang minimalis. Wajah minim, duit minim, ilmu minim. Minim, akhirnya mencari kerjaan ya minim. Minim gajinya. Tapi kalau Anda itu punya ijazah plus punya banyak sertifikasi profesi, Anda banyak pilihan. Anda bisa mandiri dan itu Anda pelajari, ada ilmunya entrepreneur. Anda kalau mau jadi dosen silakan kan begitu. Ini adalah profesi-profesi yang bisa ditawarkan, yang bisa Anda masuki. Karena akuntansi itu sudah dikemas sedemikian rupa, Anda bisa mengembangkan. Apalagi sekarang kan Merdeka, kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Itu kalau nanti jalan itu betul-betul menciptakan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan harapan itu nanti bisa menciptakan orang yang siap bekerja yang sesuai yang diinginkan. Nah, gitu. Bahkan Anda akuntansi, Anda boleh mengambil mata kuliah lain, mengambil mata kuliah praktik yang lain. Tidak ngambil akuntansi bisa. Kalau pas akuntansi pertama ngambil di tengah-tengah, wah aku nggak begitu mood, aku mau ngambil sistem, Anda kemudian ngambil kuliah praktek yang berapa, 1 atau 2 semester itu, atau di luar apa namanya disiplin yang nggak ambil selama ini boleh-boleh saja. Jadi sekarang ini malah bagi mereka yang cermat melihat dirinya ke depan mau apa, berpotensi besar untuk diantarkan lewat kampus. Lebih sip lah kalau memang itu bisa dilakukan sesuai dengan mappingnya. Walaupun toh sampai sekarang
orang pusing bagaimana mengimplementasikan kampus Merdeka belajar Merdeka, kampus Merdeka belajar itu. Next. Sarjana akuntansi itu percuma jika tidak, loh, gitu ya? Oh, iya. Sarjana akuntansi itu percuma jika tidak arif bagi dirinya. Tidak arif. Orang arif itu ya orang yang mampu mengerti dirinya, posisi dirinya. Yang kemudian dengan mengerti positioning dia, berani lompat untuk mencari, karena dia arif. Nggak kok dawai dewi, aku nok ini nggak pas. Nggak akan bisa berkembang. Aku akan segera lompat, kemudian bisa berkembang. Anak akuntansi itu begitu harus. Jangan takut diri Anda sendiri. Jangan takut diri Anda. Bahwa diri Anda anak orang desa, bahwa diri Anda anak orang nggak mampu, diri Anda nggak siapa-siapa, itu bukan. Masa lalu biarlah berlalu, yang harus kamu pikir itu masa depan. Masa lalu cukup dilihat, oh aku dulunya dari situ, tapi sekarang harus ke sini. Nah, itu. Harus arif. Sekarang umur Anda misalkan sering saya katakan, sekarang kalau umur Anda di 20, maka masa produktif Anda kalau umur 65 masih ada 45. 45 ini susah senang, Anda yang menikmati. Maka kamu ingin jadi orang senang susah itu tergantung keputusan Anda hari ini. Kalau pas keputusan hari ini, maka 45 tahun Anda akan lebih baik. Tapi kalau tidak tepat, Anda tidak berani lompat pagar, itu ya pasti gitu-gitu aja. Hampir pasti gitu aja. Orang itu biasanya terbelai dengan apa yang dilakukan selama ini. Dengan bertambahnya waktu atau usianya sudah semakin bertambah. Yang setelah itu kemudian harus menikah, kawin, punya anak, mau lompat sudah susah. Waktu untuk lompat-lompat ya masa sekarang sudah itu. Anda mau ngambil auditing yang kuat supaya jadi akuntan publik, menjadi tax management supaya menjadi analis keuangan, menjadi pemain di pasar modal yang hebat, BPPI yang kuat, diperhitungkan BNI yang punya potensi luar biasa. Anda mau apa sekarang ini. Anda jangan terbelenggu oleh situasi yang membelenggu Anda sekarang. Tidak boleh. Anda harus adaptif. Ini adaptif itu bisa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi. Saya yakin kalau saudara itu sangat bisa, cuman bisa meramu menjadi value edit apa tidak itu saja. Wong Anda itu bermain IT itu lebih pintar Anda daripada dosen-dosen Anda aslinya. Cuma terkadang itu kan menggeser kemampuan Anda menjadi kemampuan yang produktif yang sering Anda lupakan. Anda lebih senang bagaimana melihat YouTube, Anda lebih senang bagaimana WA-WA-an gitu. Tapi bagaimana teknologi semacam ini membuat value edit Anda, itu yang harus Anda lakukan. Anda ada adaptif. Responsif. Tanggapan gitu. Segera tanggap. Orang responsif itu orang yang masalah-masalah kecil aja diperhatikan. Kebesaran sesuatu itu berangkat dari hal yang kecil. Gunung itu tidak langsung di puncak, tapi harus dari bawah kalau mau mendaki ingin sampai di puncak. Jadi semua yang besar itu berasal dari kecil. Maka perhatian banyak hal yang kecil harus perhatikan. Itu penting. Jangan cuek. Orang sukses itu orang yang tidak cuek. Orang sukses itu yang perhatian perkembangan dan kejadian sekelilingnya. Anda itu harus futuristik. Anda bisa belajar dari Aqua. Aqua era tahun 60-an.
Bayangkan 60-an itu air orang itu kalau mau minum itu cukup kendi, gak usah dimasak. Jadi bersubuh kendi di sini ditakut ngarep omah ngono kae, nek ana tanggane teko sawah bisa ngempek glodok ngono kae. Bayangkan itu. Orang masih belum sadar cuci kaki. Karena memang sandal itu barang mahal waktu itu. Tapi Aqua berani mendatangkan mesin investasi mahal hanya untuk mengolah menjadi air mineral yang harganya lebih mahal dari bensin waktu itu. Kok dia takut nggak rugi? Karena dia futuristik. Orang semakin maju, industri semakin berkembang, daerah industri berkembang terus, orang itu butuh yang instan-instan, termasuk air minum. Dulu arep tahlilan yasinan harus nggawa gelas sak ngono kae piring dibongkok dipikul. Ning ngono mlakune nggone galeng licin jatuh pacah kabeh. Sekarang ini mau kampanye nggak usah pusing gelas. Coba kalau kampanye harus pakai gelas. Mau menyewa di mana coba? Tapi sekarang kalau mau kampanye yang besar-besar mendatangkan orang yang besar-besar begitu, cukup ditekan satu box besar Aqua disebar udah minum semua. Ditinggal pergi nanti plastik bungkusnya, plastik gelas itu Aqua udah ada yang menyelesaikan sendiri dan menjadi nilai ekonomi. Ya, nah itu yang dilakukan oleh Aqua. Betapa hebatnya feeling futuristiknya. Anda tidak akan pernah bisa saya sendiri tidak bisa memprediksi kalau kejadian seperti ini akibat teknologi. Go food, go car, go semua. Sampai kuliah aja pakai go. Ya. Saya ngomong seperti ini aja sudah tidak pakai ketemu langsung. Ya kan? Tidak pernah saya bayangkan. 20 tahun yang lalu belum ada ini. Tahun 2000 itu HP jadul. Itu udah luar biasa. Era tahun 90-an gelap gulita masih. Tidak ada teknologi seperti ini. Tiba-tiba muncul seperti ini. Akibat dari teknologi, tangkapan anak muda, sekarang anak belasan tahun sudah jadi miliarder akibat bisa memanfaatkan teknologi. Ini adaptif dan futuristik namanya. Anda tidak bisa bayangkan. Nah, itu yang dimaksud dengan anak akuntansi. Percuma jika tidak mampu mengembangkan emosional ini. Ini emotional question. Next Mas yang tadi apa hilangnya? Ini. Anda itu leader asli. Anda itu orang hebat. Anda saya katakan lagi, Anda jangan sampai terbuai diri Anda minder akibat dari mana Anda. Kenapa? Sukses dan tidak sukses itu adalah hak prerogatif siapa saja, nggak peduli anak jenderal, nggak peduli anak presiden, anak RT, anak tukang beca, anak tukang macul, nggak peduli. Siapa saja yang mau memulai. Sukses dan tidak sukses itu hak prerogatif siapa saja yang mau memulai. Jangan mengatakan sukses Anda belum mulai. Jangan mengatakan tidak sukses Anda belum pernah memulai. Maka mulailah agar Anda memiliki hak untuk menyatakan diri Anda sukses dan tidak sukses. Kalau Anda mau memulai, probabilitas Anda ada. Tapi kalau sudah tidak, habis sudah. Tidak ada probabilitas sama sekali. Anda itu leader. Leader adalah orang bisa menggerakkan, mengkoordinir orang lain maupun dirinya sendiri. Maju dan berkembang. Itu leader. Pemimpin itu belum tentu leader. Kalau tidak bisa menggerakkan dia dan orang di kelompoknya yang dipimpinnya menjadi lebih maju dan berkembang. Yaitu stempel pemimpin, stempel leader, bukan leader. Seharusnya bukan kecilnya perubahan yang kita takutkan, melainkan ketika ada perubahan. Maka berubahlah seberapapun Anda bisa berubah. Nah, gitu.
Next, Mas. Waduh, habis. Jadi intinya bahwasanya Anda sekarang menjadi mahasiswa akuntansi. Ilmu akuntansi itu definisinya sebagai ilmu dan proses yang bisa melahirkan banyak profesi. Oleh karena akuntansi definisinya seperti itu, maka sifat ilmunya itu open-ended. Karena ilmunya itu open-ended, maka yang dipelajari bukan pure akuntansi, melainkan banyak disiplin yang saya jelaskan tadi. Yang itu bisa mengantarkan Anda menjadi profesi. Tapi percuma profesi itu kalau Anda tidak memiliki sikap yang adaptif. Karena sikap adaptif itulah yang bisa membawa Anda menjadi kemana-mana. Tuh, dulu ada yang anaknya, itu anak tukang pacul saiki jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Dulunya anak ini sekarang jadi pengusaha ini, pengusaha itu, pengusaha itu. Yang terpenting mulailah sekarang. Carilah, kembangkan kemampuan Anda, emosional Anda, agar supaya bisa mengantarkan intelektual kapital Anda menjadi skill-skill yang akhirnya masuk di profesi mana saja. Ingat, pilih profesi yang sesuai passion Anda, dan ingat, pergerakan industri, pergerakan ilmu pengetahuan Anda harus tahu. Karena setiap pergerakan itu ada ruang-ruang opportunity yang bisa Anda garap. Jangan jadi mahasiswa yang tidak ngerti. Jadi mahasiswa yang adaptif, inovatif, futuristik, kreatif, inovatif. Sehingga Anda bisa masuk di semua lini. Mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai Anda lulus kesempatan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau mau bertanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.